Singgung soal ijazah Jokowi di tengah safari politik Jokowi yang akan berlanjut ke Nusa Tenggara Timur. Lebih lengkap kita bahas bersama analis komunikasi politik Unpad, Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, selamat petang. Halo, selamat petang, Mbak. Mas Kunto, sebenarnya kalau Anda bagaimana dari kacamata komunikasi politik membaca sikap PDIP yang kemudian malah nyinggung soal ijazah Jokowi saat Jokowi lagi gencar-gencarnya safari? Ya, kita harus lihat ini dalam konteks yang lebih panjang ya, Mbak ya. Yang pertama, memang ada perseteruan antara Jokowi dan PDIP, terutama di 2024, yang ada sesumbar bahwa akan dari PSI bahwa akan mengubah kandang banteng menjadi kandang gajah gitu. Ini yang kemudian semakin mengemuka setelah awal tahun ketika Pak Jokowi juga pidato di event di PSI yang mengatakan bahwa saya akan terus berjuang dan selanjutnya. Nah, dari sini kan ada semacam upaya serangan terhadap PDI Perjuangan. Memang sebagai partai yang kecil dari PSI ini mungkin salah satu strateginya menempatkan atau menantang yang lebih besar sehingga ada drama tentang David versus Goliat, bahwa yang kecil melawan yang besar, maka yang kecil ini akan selalu diuntungkan gitu dari persepsi publik. Nah, ini tampaknya kemudian PSI terus mentaunting PDIP atau kemudian melakukan sindiran-sindiran terhadap PDIP yang kemudian juga dari PDIP sendiri sebenarnya kan dalam strategi komunikasi politik gini ada tiga ya Mbak ya yang paling mendasar. Yang pertama acclaim atau ya meninggikan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri. Yang kedua attack, menyerang lawan, dan yang ketiga defense atau bertahan. Nah, attack yang sudah dilakukan oleh PSI, maka yang dilakukan oleh PDI ya bertahan gitu kan. Dan bertahannya kali ini dengan counter serangan gitu kan, dengan serangan lagi terhadap PSI, terutama dalam hal ini yang kemarin Pak Andreas lakukan ya serangan terhadap Jokowi sendiri, karena kan di masa kampanye ini Jokowi ingin mengkampanyekan PSI kan Pak, dengan mentransferkan kredibilitas Jokowi kepada PSI gitu. Tapi ada dua problem mendasar di sini. Satu, Pak Jokowi sendiri bukan ketua umum PSI, walaupun dia bapak dari ketua umum PSI, tapi dia bukan siapa-siapa di PSI. Kalau nggak salah, ketua Dewan Pembina pun belum dilantik kan, Mbak, kalau nggak salah. Ataupun kalaupun sudah dilantik, saya nggak tahu dan nggak disebarkan ke media massa. Ini ada problem asosiasi. Oke, orang percaya ke Jokowi, tapi kemudian Jokowi itu siapa di PSI, ya kan? Selain bapaknya Kaisang, ketua umum PSI. Yang kedua adalah tadi menghancurkan kredibilitasnya Jokowi sendiri, dan ini yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan isu ijazahnya Pak Jokowi Nah, Mas Kunto, gitu. tapi apa keuntungan yang bisa didapat oleh PDIP ketika menghancurkan berarti dalam tanda kutip kredibilitas dari Pak Jokowi dengan menyinggung soal ijazah? Ya, sebenarnya dua-duanya bisa diuntungkan dalam opini publik adalah bad news is good news kan, Mbak, gitu. Saling serang, selalu mendapatkan panggung, maka publik akan selalu punya asosiasi dekat dengan dua nama itu, PDI, PSI, atau bahkan Jokowi gitu kan. Nah, ini sangat diuntungkan. Selama ini kan Pak Jokowi juga selalu berkubang dengan isu ijazah ini kan, dan tampaknya diulur-ulur gitu kan, karena Pak Jokowi sendiri punya keuntungan gitu, beliau punya exposure dari isu ijazah ini walaupun memang tidak terlalu mungkin positif ya dari sisi nilai opini publiknya gitu. Nah, kalau tetap dapat exposure tapi ada juga yang negatif, sebenarnya seberapa jauh isu soal ijazah ini akan mempengaruhi kredibilitas Jokowi ketika akan mentransfer itu ke PSI? Satu, Mbak, yang jelas kali ini kan publik memang sudah terpecah. Ada publik yang memang benar-benar anti terhadap Pak Jokowi gara-gara isu ijazah. Ada publik yang tidak peduli dengan soal ijazah. Ada yang publik yang memang sudah pro terhadap Pak Jokowi, ada ataupun tidak ada isu ijazah, kan gitu. Jadi dari tiga ini tentu Pak Jokowi ingin menyasar yang ketiga, yang terakhir, gitu kan. Siapapun yang pro dia akan diajak ke PSI gitu. Paling tidak itu akan menambah
pundi-pundi suara PSI nanti, atau paling tidak itu jadi modal untuk kemudian menurut alasan kader PSI atau ketua DPP PSI kan ini untuk verifikasi faktual dulu 2027 kan gitu, walaupun PSI sudah lolos verifikasi faktual 2 kali kalau nggak salah gitu. Mas Kunto, tapi apakah ini juga akan menjadi bumerang bagi PDIP soal ijazah Jokowi? Mengingat PDIP kan juga jadi partai pengusungnya Pak Jokowi ketika berkali-kali dari kepala daerah sampai presiden. Ya, ada resiko itu, Mbak, ada resiko backlash, tapi kan hari ini posisinya secara politik sudah berhadapan-hadapan dan itu diambil resiko itu oleh PDI Perjuangan. Tentu kita tunggu aja. Saya yakin PDI Perjuangan juga punya banyak amunisi untuk Pak Jokowi kan yang disiapkan untuk melawan atau menyerang balik Pak Jokowi ketika taunting dari PSI itu tetap atau terus dilakukan. Kalau saya sendiri sih lebih prefer PDIP menanggapinya dengan lebih santai dan tidak terlalu meladeni setting dari PSI untuk urusan David dan Goliath ini, Mbak, gitu, karena apapun kemenangan yang diraih oleh PDI, opini publik akan selalu positif ke yang kecil daripada yang besar gitu. Hmm. Kalau isu ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya akan menjadi beban tersendiri kah untuk pemilu 2029, baik itu mungkin untuk Gibran ataupun untuk PSI? Tentu, Mbak, karena ini kan jadi komoditas politik ya, baik untuk lawan-lawannya Pak Jokowi maupun lawan-lawannya Mas Gibran. Ini tentu akan dikapitalisasi apapun bentuknya dan terus dipelihara sampai nanti. Di lain sisi, Pak Jokowi pun akan terus mendapatkan exposure dan susah untuk dilupakan dari publik gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang dengan safari politiknya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai mantan presiden yang kembali belusukan mengunjungi rakyatnya gitu kan. Tapi kan di satu sisi dia jelas-jelas menggunakan baju PSI sebagai juru kampanye dari partai politik yang sebenarnya dia nggak punya jabatan apapun di dalamnya, dan menurut saya itu yang perlu diperjelas gitu, Mbak. Kalau selain dari exposure yang mungkin didapat oleh pihak-pihak yang terlibat atau menyinggung soal ijazah itu sebenarnya, Mas Kunto, tapi kalau soal PDIP, keuntungan mereka apakah akan mendapatkan keuntungan elektoral secara langsung kalau terus menyinggung ijazah Pak Jokowi ini? Tentu tidak, Mbak, gitu. Tentu tidak. Itu kan cara untuk bertahan, dan ada banyak strategi bertahan yang lain kan selain dengan counter attack. Menurut saya yang dilakukan PDI sekarang ya sifatnya counter attack sporadis, belum sistematis gitu kan. Pada akhirnya ya perlu kemudian yang menurut saya efektif adalah kemudian ya menahan Pak Jokowi ataupun kader-kader PSI di akar rumput dengan cara kader-kader PDI yang top gitu kan juga ikut turun di tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh Pak Jokowi, istilahnya dibasuh lagi lah, Mbak, gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi alternatif, tapi kan PDI mungkin punya timeline sendiri dan sudah punya jadwal sendiri terhadap kerangka kerja kampanye mereka menjelang 2029, dan tentu saja mereka akan melihat apakah ini memang berbahaya, membahayakan kandang banteng atau tidak apa yang dilakukan Pak Jokowi. Kalau ternyata enggak dari hasil survei ya mungkin PDI hanya akan menimpali pernyataan atau bahkan sesekali menyerang pernyataan ini terhadap Pak Jokowi di media gitu dan tidak langsung ke akar rumput gitu sih, Mbak. Oke, Mas Kunto, tapi dengan panjangnya kasus ijazah Pak Jokowi dari tahun lalu sampai sekarang juga masih belum selesai. Ini juga akan mempengaruhi mungkin ada kejenuhan bagi publik ketika mengikuti ini. Apalagi kalau misalnya bisa jadi amunisi juga sampai 2029. Nanti dampaknya untuk konstituen atau untuk para pemilih akan seperti apa? Ya, satu hal ini kan memang isu atau komoditas politik yang agak terpolarisasi. Tadi sudah ada camp-campnya, sudah ada kelompok-kelompoknya yang jelas. Saya sih berharap isu ijazah palsu ini akan mengerucut pada perbaikan sistem pemilu, Mbak, gitu. Ya, itu akan dibahas di revisi Undang-Undang Pemilu yang entah kapan akan dilakukan oleh DPR gitu, karena sampai sekarang juga belum. Dengan munculnya isu ijazah palsu ini kan salah satu serangan terhadap legitimasi pemilu kan di Indonesia, dan ya harus diatasi dengan revisi Undang-Undang Pemilu termasuk
memperkuat kapasitas si penyelenggara pemilunya untuk screening ijazah-ijazah yang ada, dan menurut saya itu yang Oke. yang paling rasional, Oke. tujuan yang paling rasional. Mas Kunto, kalau misalnya memang ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk revisi Undang-Undang Pemilu, apa dampaknya untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus ijazah? Masih jadi pertanyaan keabsahan ijazah Pak Jokowi ini, apa dampaknya? Ya, kan tujuan masing-masing juga beda-beda ya, Mbak ya. Yang pertama, ada kemudian kelompok yang ingin menghukum Pak Jokowi gitu kan, dengan kalau ini ijazah terbukti palsu maka Pak Jokowi harus dihukum. Dan saya pikir itu ya hak mereka sebagai warga negara. Cuman tampaknya agak susah karena di Indonesia ini kan semua presiden itu ada istilah mikul dhuwur mendem jero kan, sejak dari zaman Pak Soeharto, bahwa eh, mantan presiden tampaknya tidak akan menjadi menjadi objek dari hukuman yang seperti kasus ijazah palsu ini. Presiden-presiden selanjutnya akan berusaha untuk mendem jero dosa-dosa presiden sebelumnya. Nah, ini yang secara politik atau budaya politik di Indonesia tampaknya akan susah dilakukan. Yang kedua, menurut saya juga ini bisa untuk menyerang dinastinya Pak Jokowi, termasuk putranya Pak Jokowi, Mas Gibran atau Mas Kaisang atau menantunya, ketika nanti akan maju di pemilu 2029, entah menjadi kepala daerah atau bahkan RI 1 maupun RI 2. Nah, komoditas ini yang menurut saya paling mungkin dilakukan untuk menembak putra-putranya Pak Jokowi gitu sih. Baik. Mas Kunto Adiwibowo, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu Mas Kunto. Terima kasih, sehat selalu.